Don't forget like, comment, subscribe, and share. Thank you. Pembunuhan pilot Glenn dan Operasi Bela Lama 1996 oleh Victoria Imo. Pembunuhan pilot helikopter Glenn Malcolm Choning di Kampung Alama, Papua mengingatkan kembali kisah tragis di kampung ini pada tahun 1996. Operasi pembebasan sandera, tim Lawrence 95, dipimpin Danjen Prabowo Subianto melakukan pembunuhan massal, penghilangan, pengungsian dan pembakaran gereja dan rumah di Bela, Alama dan Mapenduma. Laporan Jawa Pos 1997 menyebut saksi korban sandera Daniel Stark bersaksi bahwa pasukan komando dari Inggris Special Air Service, SAS, dan pasukan keamanan ternama eksekutif Ochome, IO, ikut menyamar sebagai petugas International Red Cross, Palang Merah Internasional, bersama Kopassus melakukan penyerangan dari helikopter di 3 kampung ini. Laporan gereja menyebut 20 warga sipil terbunuh, 5 orang hilang, 182 rumah penduduk dibakar termasuk 15 gereja dan 2.000 lebih penduduk mengungsi. Kejahatan tersebut meninggalkan trauma bagi anak-anak yang lahir besar menyaksikan orang tuanya dibunuh, rumahnya dibakar di depan mata mereka. Memori penindasan itu meninggalkan dendam, bukan saja bagi Egyanus Kogia dan kawan-kawan yang adalah keluarga TPNPB, tetapi banyak 2.000-an keluarga korban warga sipil. Pasalnya, penyerbuan dengan helikopter yang menyamar sebagai Palang Merah itu dilakukan saat TPNPB Kelly Kwalik, Daniel Kogia dan Silas Kogia hendak menyerahkan sandera secara baik-baik di lapangan terbuka. Pembunuhan pilot helikopter Glenn kali ini juga terjadi setelah Panglima Kodam 3 TPNPB, Gen. Egyanus Kogia menyatakan akan segera membebaskan pilot Philip Merten. Hingga hari keempat, pihak TPNPB belum menyatakan bertanggung jawab dan justru menuduh TNI mendalangi pembunuhan untuk menggagalkan pembebasan sandera. Begitu pula sebaliknya, TNI menuduh TPNPB pelakunya. Jika keduanya tidak, maka apakah bisa diduga pelakunya adalah para korban yang trauma dari kebrutalan operasi 1996 di Kampung Alama? Tentu perlu diinvestigasi. Jika dihitung untung rugi politik kedua pihak, pihak TPNPB paling dirugikan dan tidak ada keuntungan politik dari penembakan ini. Maka, sangat tidak mungkin TPNPB secara komando melakukan tindakan ini, karena buktinya pilot Philip tidak ditembak, tapi diamankan dan hendak dibebaskan TPNPB dari ancaman pembunuhan TNI yang berulang kali menargetkan pilot dengan penembakan bom di persembunyiannya. Pihak TNI dan negara sangat berkepentingan untuk memperkuat citra buruk pada TPNPB OPM sebagai teroris di mata dunia. Hampir 2 tahun operasi pembebasan sandera gagal dilakukan Indonesia yang hendak mendulang dukungan dari Pasifik terutama New Zealand. Pengumuman pembebasan sandera oleh Gen. Egyanus Kogia jika terjadi akan menjatuhkan citra pasukan TNI dan negara yang punya kepentingan menghancurkan citra perjuangan bangsa Papua di forum internasional seperti Pacific Island Forum, PIF, yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Dapatkah kita curigai penembakan ini bertujuan membunuh niat baik TPNPB dalam pembebasan pilot dan perjuangan bangsa Papua? Jika benar, maka bisa jadi ini merupakan strategi yang dalam ilmu intelijen disebut false flag atau operasi bendera palsu. Suatu strategi penyerangan atau tindakan keji yang dilakukan pada warga sipil untuk mengarahkan tuduhan kepada pihak lawan sebagai pelakunya. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan musuh, memicu respons publik atau militer terhadap musuh, dan memperoleh keuntungan strategis atau politik. Ada juga istilah proxy war. Dalam skenario ini, suatu pihak tidak terlibat secara langsung dalam aksi kekerasan tetapi menggunakan pihak ketiga, atau proxy, untuk melaksanakan tujuan mereka. Proxy war sering digunakan untuk menghindari keterlibatan langsung, mengurangi risiko bagi pihak utama, dan tetap menjaga deniability, penyangkalan yang masuk akal. Jika TPNPB tidak tahu menahu pembunuhan ini, maka bisa saja TNI menggunakan tangan ketiga.